lagi aplaus untuk Bang Riko penerus kita belum berasa. Silakan Bang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih para hadirin yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berbangga dan berbahagia tidak dapat kumpul di sini dalam acara ibu saya dan keluarga ibu saya. Di dalam buku ini yang paling mendasari adalah pilihan menjadi seorang yang dewasa, yang di halaman 91. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Riko. Dan kami undang di sini. Kita menulis itu mengkritik seseorang dengan bahasa tulisan berbeda ketika kita mengkritik secara lisan, secara oral atau lisan. Karena apa? Orang membaca dia tanpa sadar bahwa sebenarnya kita mengkritik dia dan dia menerima. Tapi coba bayangkan kita demo, wah habis kita. Judul ini juga cukup nakal. Kita belum dewasa. Belumnya ditulis belum. Kenapa? Kalau saya karena latar belakang saya sebagai wartawan, saya akan memilih judul seperti ini. Saya buat tanda tanya di belakang. Karena dalam pemahaman saya ini apakah asumsi, hipotesa, atau kesimpulan? Sekarang saya memberikan kesempatan kepada audien atau kita semua yang ada di lantai 1 Majestic ini untuk bertanya atau masukan atau apa saja. Kami silakan. Di sini pertanyaan saya, sekarang buku ini ditujukan kepada siapa? Apakah angkatan kita 89 atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini yang masih berkarya, berpendidikan yang lebih baik untuk kedepannya? Demikian, semoga bisa terjawab dengan baik. Jadi yang tadi dipertanyakan kenapa saya memakai baju ini, sebenarnya belum ditanyakan. Saya dari tadi sudah banyak ditanya orang, kenapa saya pakai baju ini, tidak pakai baju jas saja. Mengingat di dalam buku saya itu yang halaman terakhir itu saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran kita, kitab suci kita ada dianjurkan nuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, inilah saya pakai baju etnis Cina karena saya sendiri juga keturunan dari etnis Cina atau Tionghoa yang sudah lama di Indonesia. Saya kepingin mengingatkan kembali supaya kita ini betul-betul sadar bahwa kita harus banyak belajar, terutama kepada orang-orang yang hebat. Kalau enggak, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang hebat kalau kita tidak mau belajar kepada orang yang hebat? Dalam perspektif akademik ya, saya akan membedah buku ini secara utuh. Pertama, tentu melihat sumber bacaan. Kita kalau di akademisi, ketika kita mereferensi buku, kita dulu harus melihat itu. Pertama, daftar bacaan. Artinya apa? Siapa yang mempengaruhi jalan pikiran ini, itu penting. Karena tidak bisa tidak dengan membaca itu sebenarnya kita mencoba dipengaruhi oleh sumber buku itu tadi. Nah, kedua nanti saya akan melompat lagi ke halaman pertama, judul pertama. Mengapa dalam judul pertama ini ya, di bab pertama itu beliau mengatakan, itu menarik itu. Nah, di bab pertama itu dikatakan apakah kita telah dewasa. Nah, sebelumnya saya ingin secara umum dulu begini Pak. Berbicara tentang kedewasaan, tadi juga beliau menyinggung bahwa sebenarnya kita harus banyak belajar ke negeri Cina dan sebagainya. Saya benar-benar terhenyak. Dan sejatinya kita ini memang harus banyak belajar dengan beliau. Mengapa? Ini testimoni. Sisi lain yang mungkin bapak-bapak rekan-rekan tidak mengetahui siapa sebenarnya Pak Riko ini. Yang kita tahu selama ini ada dalam biodata. Beliau direktur ini, direktur ini, direktur ini. Saya ingin mau tanya abang dulu. Kalau kita melihat anak kecil umur 6 atau 7 tahun, ya kan? Itu kira-kira kemudian melihat anak lain yang cacat, misalnya ya, yang cacat, yang normal anaknya bagaimana? Kira-kira pun abang.
anak yang normal 7 tahun, kemudian melihat anak yang cacat, ya umur 7 tahun juga. Kira-kira anak yang normal ini terhadap anak yang cacatnya apa? Mungkin kalau kita orang tua sedih bang ya. Tapi kalau seumuran Anak seumuran. biasa diejek. Apa? Biasa diejek bang. Biasa diejek. Nah, itu dia. Stop. Tapi apakah itu dilakukan oleh Bang Riko? Nah, ini kita tidak tahu. Ternyata Bang Riko kelas 3 SD saja, ya, makanya saya buat sedikit testimoni. Ini sudah, bayangkan, menggendong anak cacat itu sekolah. Kita di warung kopi ya Bang, saya ingat waktu itu di warung kopi di mana siang ya? Ya di siang itu Bang Riko ini cerita masa kecilnya dia itu pas kelas 3 SD dia punya teman katanya yang cacat. Lalu sampailah kelas 6. Akhirnya sampai dari berteman terus pikul-pikulan, kemudian sampai buang airnya juga beliau yang cebok. Gitu. Ya Allah, saya bilang baiknya Bang Riko gitu sampai segitunya ya. Tapi saya tak berpikir bahwa itu saudara saya gitu. Akhirnya pulang, kebetulan beliau itu bilang dia di daerah mana Pak? Yang dekat Sungai Bangah ya. Sungai Bangah itu kayaknya ada saudara saya lah, saya bilang gitu kan. Tapi orangnya cacat gitu. Akhirnya saya mikir pas di dalam mobil, barangkali saudara saya bilang itu Bang F gitu kan, dipanggil F. Siapa namanya Bang Dedi ya. Jadi, tapi kami manggilnya Bang F. Mungkin beliau lah kali yang itu saudara saya itu Bang, tapi beliau udah meninggal ya. Kesian Bang kalau saya lihat fisiknya itu, kalau jalannya bukan udah bisa merangkak ya Bang, kakinya Masya Allah kecil ya. Itulah saya merasa terharu Bang dengan Bang Riko, luar biasa ya. Itu aja pengalaman cerita kita di warung kopi waktu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah menyampaikan. Jadi saya mengenal Pak Riko ini, Pak Riko orang yang baik, terus bergaul tidak pilih, sama siapa aja beliau bergaul. Nah, terutama kepada kami rata-rata orang Melayu. Jadi beliau siap kapanpun kami butuhkan. Jadi beliau ini bergaul tidak pandang bulu. Nah, jadi makanya kami angkat beliau jadi Dewan Pembina. Jadi kami butuh nasihat beliau. Nah, sekali lagi Pak Riko, terima kasih banyak. Selamat, sukses. Sebagai testimoni sama dengan ibu tadi ceritanya. Ibu siapa tadi Bapak? Kebetulan suatu hari saya pernah undangan, saya itu sakit. Saya sambil merinding, tahu-tahu kok ada seorang bapak-bapak yang menggendong saya. Ternyata beliaulah orang ini Pak. Sampai luar biasa Pak. Merinding saya Pak. Sampai ke pelaminan saya digendong, sama kasusnya dengan seperti itu. Makanya saya sebagai Ketua Paguyuban Jawa memberi gelar kehormatan bagi beliau Pak di Paguyuban Jawa Kota Pontianak. Semangat Pak Riko, semangat. Beliau baik. Beliau juga orang yang sering membantu, memberi nasihat ke kami. Ini Bang Riko adalah sosok yang luar biasa dari referensinya, dari bacaannya. Jadi juga mengutip banyak pandangan-pandangan para guru besar, kutipnya, terus tokoh-tokoh yang berbasis kepada pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, itu banyak sekali. Kami apresiasi dan insya Allah ini menjadi inspirasi lah, tidak hanya terbatas kepada kalangan praktisi tetapi juga kalangan akademisi. Selamat malam untuk kita semua, salam sehat. Kalau saya disuruh bertanya saya nggak berani, karena saya merasa level saya belum seperti dia. Cuman saya ingin menanggapi buku ini ya. Buku ini saya kira berlaku untuk kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Kalau kita lihat tulisan di judulnya itu, kita belum dewasa,
belum dikasih warna abu-abu, kita dewasanya sudah terang. Artinya apa? Kita merujuk ke yang disampaikan Pak Hamdan tadi. Secara umur kita sudah dewasa, tapi dalam pola berpikir apakah kita sudah dewasa? Itu yang saya tanggapi. Terima kasih. Apalah yang bisa di-share untuk kita menjadi lebih dewasa. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebenarnya kepingin bahwa pengalaman hidup saya ini saya tuangkan ke buku saya ini, Bu. Jadi supaya kedepannya jangan hanya kita sendiri saja. Saya maunya yang tadi seperti saya sudah katakan dalam forum ini, bahwa kita mari sama-sama kita berjaya bersama-sama, bukan berjaya untuk sendiri saja. Makanya saya selalu mengatakan seperti saya juga senang mengapresiasi ada pepatah kayak saya yang saya sampaikan itu, bahwa adil kata lino bacuramin kak sarga pasengan kak ibadah. Inilah yang sebenarnya yang menjadi pegangan saya selama ini. Jadi kalau kita mau adil, ya sama-sama kita harus adil, Bu. Ya, jadi kalau kita mau maju, ya sama-sama juga maju, gitu loh. Terus jangan kita sombong, karena kita yang boleh sombong itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia jangan suka bersombong-sombong. Ditarik napasnya aja sudah hilang kita. Apa yang mau kita sombongkan? Kota Pontianak kasih kita pun kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa kita pakai itu hanya 1 kali 2 meter saja. Ya, jadi jangan bersombong gitu, gitu Bu. Ya, di alam kubur sana saya menganggap beliau dan semua keluarga juga menganggap saya sebagai abangnya juga, karena saya apa ada sih, saya melakukan segala sesuatu tuh karena saya kepingin dia bisa berhasil. Karena kalau kita berhasil sendiri kita nggak bisa apa-apa, kita maunya semua bisa berhasil, semua bisa ada pekerjaan, jadi kita mengurangi ketimpangan sosial yang ada. Kami berjanji padamu negeri kami berbakti. Pak Sugioto ini ya, atau biasanya saya memanggil Pak Sugioto adalah sosok yang humble gitu ya, terutama dalam pada hari ini banyak juga. Saya rasa sebuah buku yang memang inspirasi dan buku yang banyak harus kita berikan pengalaman kita bahwa kehidupan seperti inilah. Jadi buku beliau yang pertama juga baik, yang kedua juga luar biasa, dan ini saya rasa buku yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan akan muncul buku-buku berikutnya yang akan beliau berikan. Saya dengan peluncuran Kita Berdewasa ini tentunya memberi bukti kepada mahasiswa untuk tetap belajar bahwa dewasa itu bukan hanya berasal dari umur, tetapi bagaimana kita bisa berproses dan juga menghasilkan sesuatu yang baik untuk depannya. Serta untuk kegiatan ini juga sangat inspiratif dan juga responsif. Alhamdulillah, Kita Belum Dewasa ini buku yang istimewa, menyadarkan diri saya kita memang belum dewasa. Wajib baca buku ini yang ditulis oleh Pak Sugito ini. Luar biasa, saya nyatakan luar biasa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini,
saya sangat terkesan sekali ya, seorang Pak Riko dalam waktu yang relatif singkat tidak bisa menerbitkan 3 buku. 3 buku ini memang buku yang tidak bernuansakan akademik, tetapi merupakan refleksi dan kontemplasi pemikiran beliau terhadap fenomena kehidupan kehidupan beliau. Mulai dari pertama itu protes, proses, dan sukses itu adalah gambar beliau. Karena saya juga sebagai pemuda. Kemudian di ujung tanduk beliau merefleksikan bagaimana kondisi sosial ekonomi politik kita sudah di ujung tanduk gitu, sudah hampir bahaya lah gitu. Nah buku yang ini ya kan kita belum dewasa sebenarnya melengkapi karya-karya dia sebelumnya. Melengkapi karena apa? Belum dewasa ini buku ini sangat menarik karena dia bilang katakan buku ini belum dewasa bukan kita berbicara tentang umur, tidak berbicara tentang kekuasaan, tidak berbicara tentang gelar dan sebagainya, tetapi ini berbicara tentang bagaimana sikap psikologi kita, kejiwaan kita, ya kan, sikap sosial kita menghadapi persoalan yang kita hadapi. Disinilah kekuatan buku itu. Yang membuat saya menulis buku dengan judul Dewasa adalah karena selama ini saya melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali senior-senior kita yang sudah cukup berumur, namun saya lihat masih banyak yang dewasa, sehingga saya punya pemikiran bagaimana saya mencurahkan isi pikiran saya ke dalam buku ini, sehingga yang membaca buku ini tidak merasa tersinggung seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hermansyah, bahwa dengan membaca buku ini akan membuat dia menjadi introspeksi diri, sehingga secara tidak langsung ini juga akan memperbaiki mindsetnya, cara berpikirnya seseorang itu membaca buku saya ini.